Di hari pengumuman, lokasi debat berubah menjadi magnet, aula besar di pusat kota dipenuhi ribuan kursi, panggung bertingkat dengan backdrop besar bertuliskan tema debat, lampu-lampu sorot yang menunggu saatnya menyala, dan layar LED raksasa di kedua sisi panggung untuk menayangkan close-up wajah kandidat. Suara ham generator penerangan bercampur dengan derap langkah kru teknis, mikrofon diuji ulang, garis lantai diberi tanda putih untuk posisi berdiri, dan rel kamera bergerak perlahan seperti arsitektur kecil yang menunggu momen puncak. Di antara tumpukan kursi, wartawan menegakkan tripod, tim media sosial menyiapkan overlay grafis untuk klip pendek, sementara relawan pendukung masing-masing kandidat melakukan cek terakhir pada atribut kampanye mereka. Antisipasi ini tak hanya terasa di tempat, hashtag acara sudah mulai meluncur ke tren di media sosial, membuat yang jauh pun merasa seakan hadir di sana. Menjelang debat, suasana di luar aula berdenyut seperti pasar politik, pendukung berkumpul menurut warna bendera, menyanyikan yel-yel yang sudah diasah berhari-hari, membentangkan spanduk, serta menyiapkan pamflet berisi poin-poin kritik dan program. Kelompok pendukung Kang Deddy terlihat membawa atribut tradisional, ikat kepala putih dan kain sederhana, memberi kesan akar rakyat dan kearifan lokal, sementara kubu Rano Karno menonjolkan citra modern namun berwibawa, dengan baliho bergaya elegan dan slogan yang mengedepankan pengalaman nasional. Suara pedagang kopi keliling dan bunyi klakson kendaraan kampanye bercampur jadi latar, menambah rasa nyata bahwa debat ini bukan sekadar tontonan televisi tetapi ritual publik yang memengaruhi reputasi dan perasaan kolektif. Di tengah hiruk-pikuk itu, beberapa relawan sibuk mengorganisir rombongan yang akan masuk tribun, memastikan setiap kelompok punya tempat strategis untuk bereaksi saat momen krusial tiba. Di balik layar, persiapan teknis dan dramaturgi debat dibuat sedetail mungkin, produser menentukan urutan segmen, moderator menerima briefing panjang tentang aturan, dan tim protokol menyusun tata cara salam, jeda, serta pengamanan. Topik-topik panas seperti kemajuan Jawa Barat telah disatukan dalam naskah yang akan diuji, lengkap dengan sub-pertanyaan yang berpotensi menjebak dan catatan waktu untuk setiap sesi. Sensor lampu diarahkan sedemikian rupa agar ekspresi wajah kandidat bisa terlihat jelas di layar, sementara sistem audio dimonitor supaya tak ada desah atau bisik yang mengganggu. Produser juga menyediakan layar kecil di tepi panggung untuk kandidat melihat timer dan cuplikan data bila diperlukan, semua ini agar debat berjalan tidak hanya informatif, tetapi juga dramatis di momen-momen puncak. Nuansa profesional ini membuat penonton di lokasi dan penonton daring merasakan bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang dirancang rapi, bukan sekadar adu suara spontan. Ketegangan politis tersusun rapi menjadi sejumlah ekspektasi, analis menyusun, skenario kemenangan, bagi setiap pihak, bagaimana satu jawaban yang tajam bisa mematahkan argumen lawan, atau bagaimana jawaban bernuansa budaya bisa memenangkan simpati massa. Diskusi pra-debat berkisar pada siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang, siapa yang akan menjaga citra, dan momen apa saja yang berpeluang viral. Di grup-grup chat dan live tweet, netizen menimbang kemungkinan, apakah debat ini akan mengubah arah dukungan publik atau sekadar jadi bahan komentar semalam lalu hilang. Di arena yang sama, ada juga elemen teatrikal, tukang kamera yang mencari angle, ini dia, ketika calon bergerak, serta editor video yang sudah siaga memotong cuplikan 10-20 detik untuk disebar cepat ke platform. Semua orang sadar, satu momen sederhana bisa mengubah narasi, membuat debat ini terasa seperti pertandingan berisiko tinggi sekaligus panggung. Peluang, menjelang pintu aula ditutup, hadirin merasakan perubahan halus, kerumunan menegang, bisikan mereda, dan lampu panggung sedikit meredup untuk memberi ruang pada sorot kamera. Moderator memasuki panggung dengan langkah pasti, diikuti masuknya kedua kandidat yang disambut tepuk tangan dan sorak, namun juga pandangan tajam dari lawan. Di bibir panggung, tim pemenangan memberi sinyal terakhir, fotografer menarik napas, dan kru teknis mengecek lagi feed live. Bau kopi, kertas brosur, dan sedikit wangi keringat dari ruang tunggu berpadu menjadi aroma khas momen besar, detik-detik terakhir sebelum siaran dimulai terasa seperti tarikan napas panjang kolektif. Panggung telah siap untuk membuka debat yang ditunggu, sebuah arena di mana kata-kata akan diuji, strategi diuji, dan di mana satu kata tajam bisa menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang opini publik malam itu. Saat moderator mulai memperkenalkan sesi debat, sorotan kamera langsung mengarah ke wajah Rano Karno. Dengan tenang ia menyunggingkan senyum khasnya, senyum seorang aktor senior yang telah puluhan tahun membangun citra karisma di layar kaca sekaligus seorang politisi yang terbiasa berhadapan dengan massa.
Senyum itu bukan sekadar ekspresi biasa, ia paham betul bagaimana memanfaatkan bahasa tubuh untuk mencuri simpati penonton. Sebagian audiens, terutama yang mengenalnya sejak era kejayaannya di dunia seni peran, sempat terbuai. Mereka berbisik pelan, "Itu Bang Dul," sambil membandingkan sosok yang dulu sederhana di layar dengan tokoh politik yang kini berdiri anggun di panggung debat. Aura nostalgia bercampur dengan rasa penasaran, seperti apa ketajaman Rano Karno bila bicara politik Jawa Barat. Rano Karno memulai dengan kalimat pembuka yang terdengar ramah namun penuh nuansa kritik. Ia memuji masyarakat Jawa Barat sebagai rakyat yang pekerja keras dan penuh kreativitas, namun segera mengalihkan nada ke arah sindiran halus. Dengan retorika yang terstruktur, ia menyebut bahwa potensi besar itu seolah tidak sejalan dengan kemajuan yang terlihat nyata di lapangan. Ia membandingkan pesatnya pembangunan di daerah lain dengan kondisi beberapa wilayah Jawa Barat yang masih menghadapi kesenjangan, kemacetan, dan persoalan sosial ekonomi. Kata-katanya disusun rapi, seperti naskah drama yang penuh intonasi, sehingga publik yang mendengar tak merasa sedang dipukul dengan kritik keras, melainkan diajak merenung. Senyum yang masih melekat di bibirnya menambah kontras dengan isi pertanyaan yang ia lontarkan. Kalau Jawa Barat sudah maju, kenapa masih banyak warga yang meninggalkan desanya untuk mencari rezeki di Jakarta? Kenapa di balik gedung-gedung besar, masih ada kampung-kampung yang tertinggal? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi memiliki jebakan logis di dalamnya. Ia tidak sekadar ingin tahu jawaban, melainkan mendorong lawan debatnya masuk ke sudut sempit yang sulit dijawab tanpa membuka kelemahan. Sontak, audiens yang pro Rano bertepuk tangan, sementara kamera televisi menyorot wajah Kang Deddy yang tetap tenang mendengarkan. Atmosfer ruangan perlahan memanas. Senyum Rano yang pada awalnya menenangkan, kini justru menjadi simbol serangan terselubung. Setiap kata yang ia ucapkan dipoles dengan gaya retoris yang membuatnya terlihat bukan seperti menyerang, melainkan mengecek realitas. Disinilah letak keahliannya, ia berusaha menjatuhkan lawan tanpa terlihat kasar, menggunakan daya tarik personal yang dimilikinya. Moderator pun sempat memberi jeda singkat, seolah merasakan bahwa arah pertanyaan sudah mulai menekan satu pihak. Penonton di tribun pun mulai terbagi dua, ada yang mengangguk setuju dengan analisis Rano, ada pula yang diam menunggu bagaimana Kang Deddy akan menjawab. Meski senyum Rano Karno tampak terus mengembang, dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah strategi berisiko. Jika lawannya berhasil membalikkan narasi, maka seluruh permainan retorika yang ia bangun bisa runtuh seketika. Namun malam itu, ia yakin jalannya benar, ia telah membuka perdebatan dengan senjata utama, pertanyaan pedas yang dibungkus senyuman. Ia percaya publik akan lebih mudah menerima kritik bila datang dari figur yang mereka kenal baik dan kagumi. Tapi apa yang tidak ia duga adalah, lawannya bukan hanya piawai dalam menjawab, melainkan juga mampu mengubah satu kata sederhana menjadi senjata balasan yang akan membuatnya bungkam di hadapan ribuan penonton. Rano Karno menahan senyum tipisnya, lalu merenggangkan bahu seolah hendak berbagi cerita lama yang berujung pada pertanyaan. Suaranya tenang, penuh artikulasi, tapi setiap kata mengandung ujung tajam. Ia menggambar kontras dengan kata-kata sederhana, gedung pencakar, bandara yang gemerlap, dan baliho proyek besar di satu sisi, kampung dengan jalan berlubang, ladang yang sepi, dan rumah-rumah reyot di sisi lain. Dengan intonasi yang dibuat pas, ia menanyakan bukan sekadar data, melainkan realitas hidup, mengapa ada kesenjangan yang melekat, mengapa anak-anak harus merantau, mengapa fasilitas yang dijanjikan terasa jauh dari jangkauan masyarakat kecil. Saat kalimat terakhir keluar, ruangan serentak meredup, kamera menyorot wajah hadirin yang setengah mengangguk, setengah terkejut, suatu kombinasi yang membuat pertanyaan itu terasa seperti tamparan halus namun mengena. Pertanyaannya dibungkus rapi dengan referensi yang terdengar ilmiah namun tetap populer, indikator pembangunan, tingkat mobilitas penduduk, akses pendidikan, dan kualitas layanan publik. Rano memutar narasi, tidak langsung menuduh, tetapi menyusun ilustrasi kasus, seorang ibu petani yang tetap harus mengandalkan pasar tradisional, pemuda desa yang menunggu lowongan kerja di ibu kota, dan fasilitas kesehatan yang belum menjangkau pelosok. Ia menambahkan jeda strategis di antara kalimat, memberi ruang bagi penonton untuk menginternalisasi tiap gambaran. Gaya seperti ini efektif, bukan hanya menuntut jawaban, tapi memaksa lawan debat untuk memilih antara memberikan jawaban teknis yang panjang atau jawaban yang menyentuh hati rakyat dan keduanya menyimpan risiko. Di tribun, reaksi terpecah. Pendukung Rano bersorak halus,
sebagian lainnya mengangguk sambil mengangkat poster. Di sisi pendukung Kang Deddy, ada bisik-bisik cemas, apakah ini jebakan retoris? Kamera menempel pada wajah Kang Deddy, ekspresinya datar, matanya menimbang setiap kata. Moderator sesekali melirik ke arah meja teknis, menyadari bahwa durasi jawaban akan ditentukan bukan hanya oleh aturan, tetapi oleh momentum. Petikan mikrofon menangkap dengung kecil dari luar panggung, suara protes kecil, tepuk tangan, atau ponsel yang merekam. Di momen-momen seperti ini, ruang debat berubah menjadi arena psikologis, bukan hanya siapa yang punya argumen paling berat, tetapi siapa yang mampu mengatur ritme emosi publik. Jebakan retoris Rano bukanlah soal detail statistik semata, ia menempatkan masalah sebagai persoalan moral dan praktis yang sulit dijawab dengan sederet program. Jika Kang Deddy menjawab dengan daftar proyek, Rano siap mengangkat contoh yang kontras. Jika Kang Deddy memilih narasi budaya atau karakter, Rano siap menekan dengan tuntutan bukti konkret. Strategi itu membuat pertanyaannya terasa seperti pertanyaan yang tidak ada jawaban mudah, dan itulah bahayanya, publik cenderung menganggap respons defensif sebagai pengakuan kelemahan. Di luar aula, klip pertanyaan itu segera menjadi bahan perbincangan, potongan 20 detik yang disebar, dikomentari, dan dianalisis, opini-opini bermunculan, masing-masing memilih tafsir yang menguntungkan kubunya. Debat yang sebelumnya tampak terstruktur kini berubah menjadi medan tempur narasi. Publik, semua mata kini kembali tertuju pada Kang Deddy. Ruang mengganjal, waktu seolah memadat, jeda panjang sebelum jawaban adalah momen yang sama berbahayanya dengan jawaban yang tergesa-gesa. Rano duduk sedikit tegap, matanya menantang namun terselubung sopan, sebuah sinyal bahwa ia percaya pada jebakannya. Penonton menahan napas, bahkan moderator menunduk sejenak, memberi tempat pada penjuru dramatis itu. Di balik ketegangan itu tersimpan kemungkinan ganda, jika Kang Deddy tegas dan menyodorkan jawaban yang mampu memaknai ulang pertanyaan, seluruh narasi Rano bisa runtuh. Namun bila Kang Deddy terseret ke defensif atau mengulur jawaban teknis, momentum berbalik menguntungkan lawan. Momen itulah yang membuat debat terasa seperti teater hidup, sebuah titik balik yang menunggu kata pembuka dari Kang Deddy. Setelah pertanyaan pedas dilontarkan Rano Karno, suasana ruangan seolah membeku. Semua penonton menanti bagaimana Kang Deddy Mulyadi akan merespons. Namun, alih-alih buru-buru bicara atau menunjukkan ekspresi kaget, Kang Deddy duduk tegak dengan wajah teduh. Pandangannya diarahkan lurus ke depan, tidak menatap lawan debat, melainkan menyapu audiens seakan ingin berbicara langsung kepada rakyat, bukan sekadar menjawab lawan. Gestur tubuhnya sederhana, tangan kanan bertumpu di meja, tangan kiri dibiarkan rileks di pangkuan. Ia tidak tergesa, tidak pula tertekan. Dari bahasa tubuh itu, publik bisa membaca ketenangan dan keyakinan bahwa ia tahu apa yang hendak ia sampaikan. Detik-detik itu begitu menegangkan. Kamera televisi terus menyorot wajah Kang Deddy, memperlihatkan ketenangan yang kontras dengan intensitas pertanyaan yang baru saja menghantamnya. Rano Karno sempat melirik dengan tatapan penuh kemenangan, yakin jebakan yang ia pasang telah membuat lawannya sulit menjawab. Namun, justru dalam diam itulah Kang Deddy membangun momentum. Ia paham betul, diam yang tepat bisa lebih kuat daripada kata-kata terburu-buru. Publik yang menonton dari rumah pun ikut terbawa suasana, ada yang berkomentar di media sosial, kenapa Kang Deddy diam? Apa nggak bisa jawab? Dan ada pula yang menulis, tunggu, pasti ada sesuatu. Dia lagi mikir. Moderator sempat menawarkan, apakah ingin saya ulang pertanyaannya, Kang Deddy? Tapi ia menolak halus dengan senyum kecil. Senyum itu bukan sekadar basa-basi, melainkan tanda bahwa ia tidak gentar sedikitpun. Alih-alih merespons pertanyaan dengan nada defensif, ia justru menggunakan waktu hening untuk menenangkan audiens. Tepuk tangan samar terdengar dari sebagian penonton, terutama pendukungnya yang yakin bahwa ketenangan itu adalah strategi, bukan tanda kelemahan. Seperti pepatah Sunda, kaina herang laukna benang, air tetap jernih, ikannya bisa ditangkap. Kang Deddy membiarkan suasana menenangkan diri sebelum melancarkan jawaban. Bagi yang mengenal gaya Kang Deddy, sikapnya malam itu tidak mengejutkan. Ia memang terbiasa menjawab persoalan dengan pendekatan filosofis, bukan sekadar tumpukan data. Saat orang lain sibuk menghitung angka pembangunan, Kang Deddy sering mengajak merenung tentang esensi kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya. Maka, publik yang paham gaya komunikasinya justru semakin penasaran, kata apa yang akan ia pilih untuk membalas jebakan Rano. Apalagi,
Reputasinya selama ini dikenal mampu mengubah percakapan kaku menjadi dialog yang menyentuh hati. Ketenangan Kang Deddy pada akhirnya justru membuat Rano Karno sedikit goyah. Semula ia yakin lawannya akan sibuk menjelaskan data atau mencari justifikasi teknis, tetapi kenyataan berkata lain. Semakin lama Kang Deddy diam, semakin kuat pula rasa penasaran penonton terhadap jawaban yang akan keluar. Senyum kemenangan Rano perlahan memudar, berganti dengan ekspresi menunggu yang penuh kewaspadaan. Ia mungkin sadar, dalam debat politik, bukan hanya pertanyaan yang penting, melainkan juga bagaimana seseorang menguasai momentum. Dan malam itu, momentum yang awalnya milik Rano perlahan-lahan mulai beralih ke tangan Kang Deddy. Di ujung jeda yang panjang itu, semua suara seakan tersedak, lampu sorot menyorot lebih tajam, bisik-bisik mereda, dan bunyi jam dinding yang tak terdengar sebelumnya seolah ikut menandai momen. Kang Deddy mengangkat kepalanya pelan, menatap lurus ke arah kamera seolah berbicara pada seluruh Jawa Barat, bukan hanya ke lawan di panggung. Lalu, dengan intonasi pelan tetapi penuh kepastian, ia mengucapkan satu kata, karakter. Kata itu keluar tidak tergesa-gesa, tidak menuntut pembenaran numerik, ia menggantung di udara beberapa detik, cukup lama sehingga pendengar sempat mengulangnya dalam hati. Kamera menangkap detik-detik ketika suara itu mendarat, raut muka penonton berubah dari tegang menjadi tertegun, beberapa orang menunduk mengulang makna kata itu di benak mereka, sementara riak kecil tepuk tangan muncul dari sudut tribun yang paling menyukai gaya komunikasi sederhana namun penuh makna. Penjelasan Kang Deddy tentang kata itu bukan retorika kosong. Ia merentangkan maknanya selapis demi selapis, mulai dari arti harfiah sampai implikasi praktisnya, karakter sebagai jiwa komunitas, integritas pejabat, gotong royong tetangga, rasa tanggung jawab terhadap fasilitas publik, dan martabat yang membuat seseorang memilih memperbaiki jalan kampung daripada hanya menunggu janji. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang hanya mengukur jalan mulus dan gedung tinggi tapi mengabaikan jiwa masyarakat akan menghasilkan kota-kota cantik di foto, tetapi rapuh di dalamnya. Dengan contoh konkret, ia membandingkan dua desa, satu yang punya akses internet dan jalan mulus tetapi warganya apatis terhadap sampah dan fasilitas umum, satunya lagi jalan berbatu namun warganya membersihkan sekolah setiap minggu dan menjaga kebersihan selokan bersama. Kedua tempat itu mungkin berbeda di statistik, tetapi bagi Kang Deddy, desa kedua menunjukkan modal sosial yang lebih kuat, modal yang, bila dirawat, akan membuat pembangunan yang dibangun jadi tahan lama. Ia lalu menyampaikan anekdot singkat yang mengena, kisah seorang ibu di kampung kecil yang mengumpulkan galon plastik menjadi pagar sekolah, sekelompok pemuda yang secara sukarela memperbaiki irigasi bekas proyek yang tak terurus, seorang kepala desa yang menolak proyek yang menggerus tanah adat demi keuntungan jangka pendek. Cerita-cerita kecil itu diberi napas panjang oleh Kang Deddy, ia menuturkannya tanpa sermon, hanya menyoroti bahwa karakter adalah kumpulan tindakan sehari-hari yang tidak selalu terlihat di dokumen proyek. Suasana menjadi emosional, beberapa penonton meneteskan air mata, kamera menyorot wajah-wajah yang berkaca-kaca, bukan karena statistik, tetapi karena kata itu menyentuh pengalaman hidup mereka. Rano Karno yang tadinya percaya diri terlihat berubah, garis di dahinya mengeras, senyumnya yang tadi diplomatis memudar, dan ia membuka mulut ingin membalas namun menutupnya kembali ketika menyaksikan resonansi kata Kang Deddy pada publik. Lebih dari sekadar kata bermakna, karakter yang diucapkan Kang Deddy berfungsi sebagai bingkai ulang reframing terhadap pertanyaan jebakan Rano. Alih-alih terjebak dalam defensif menjelaskan angka-angka, Kang Deddy mengubah arah perdebatan dari apakah ada kemajuan menjadi apa makna kemajuan itu bagi manusia yang hidup di dalamnya. Ia menawarkan langkah-langkah konkret yang bukan sekadar daftar proyek, pendidikan karakter di sekolah yang mengajarkan gotong royong, program kepemimpinan lokal yang menumbuhkan integritas, insentif bagi kepala desa yang menjaga aset budaya, dan mekanisme partisipasi warga dalam pengawasan anggaran. Dengan begitu, ia tidak menolak data, tetapi menempatkannya di bawah pilar nilai yang lebih luas, pembangunan menjadi bukan sekadar angka yang naik, melainkan proses yang memperkaya kapasitas masyarakat. Moderator yang memantau debat itu sempat mengangguk, menyadari perubahan arah diskusi yang kini menantang lawan untuk menjawab bukan hanya dengan statistik, tetapi dengan visi. Reaksi pasca kata itu cepat dan keras, suara dukungan dari tribun pendukung Kang Deddy meletup, beberapa orang berdiri sambil bertepuk, media sosial yang merekam langsung momen itu penuh komentar, bukan sekadar menilai siapa menang atau kalah, tapi membahas esensi kata yang dipilih. Di panggung,
Rano Karno tertahan, bukan karena tidak memahami makna kata itu, tetapi karena momentum yang ia ciptakan dengan pertanyaan pedasnya telah disalip oleh narasi yang lebih besar, narasi tentang jiwa dan budaya yang mengikat masyarakat. Untuk beberapa menit berikutnya ia kehilangan tempo retoriknya, mencari celah untuk kembali menyerang namun menemukan bahwa jebakan statistiknya kini tampak dangkal dibandingkan seruan moral yang baru saja menggaung. Di ujung babak itu, terasa jelas bahwa satu kata, dilontarkan pada waktu yang tepat dan dengan konteks yang tepat, mampu membalikkan arah perdebatan, mengubah tuntutan soal angka menjadi panggilan untuk memperkuat watak bersama. Begitu kata, karakter, terucap, suasana debat seakan berhenti berputar. Rano Karno yang sejak awal begitu percaya diri, mendadak kehilangan ritme. Wajahnya yang semula penuh dengan senyum diplomatis berubah kaku, kerut di dahinya semakin jelas. Matanya sempat mencari arah ke moderator seolah menginginkan waktu untuk menanggapi, namun bibirnya hanya terkatup tanpa kata. Kamera televisi menyorot tajam ekspresi itu, dan layar besar di dalam aula menampilkan jelas bagaimana seorang tokoh senior tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bagi penonton, momen itu terasa seperti adegan teatrikal yang mendadak berganti naskah. Aktor utama yang semula mengendalikan panggung, kini terdiam di luar skrip. Keheningan Rano bukan tanpa alasan. Ia memahami bahwa jawaban Kang Deddy bukan jawaban sembarangan. Satu kata itu telah memindahkan arena debat dari sekadar soal infrastruktur dan angka statistik ke ranah moral dan filosofi kehidupan masyarakat. Rano tahu, jika ia mencoba membalas dengan data teknis, ia akan tampak kering dan defensif. Jika ia mencoba menyusun narasi balasan filosofis, ia akan terlihat meniru dan tidak autentik. Di kepalanya, berbagai opsi jawaban berputar, tetapi semuanya seolah buntu di hadapan kekuatan simbolis kata itu. Terdiam menjadi satu-satunya pilihan, meski di panggung politik, diam seringkali lebih memalukan daripada salah bicara. Publik yang menyaksikan momen itu bereaksi spontan. Dari tribun penonton terdengar sorakan dan tepuk tangan panjang yang mendukung Kang Deddy. Mereka melihat lawan debatnya yang selama ini dianggap lebih berpengalaman justru kehilangan pijakan. Media sosial pun langsung dibanjiri komentar, ada yang menulis, Bang Dul akhirnya bungkam sama Kang Deddy, ada juga yang menyindir, senyum manisnya hilang kena satu kata. Potongan video wajah Rano yang terdiam segera viral, diputar berulang-ulang dengan beragam musik latar, dari yang serius hingga yang satir. Dalam hitungan menit, jagat maya sudah menetapkan siapa yang menang di sesi itu, meskipun debat belum selesai. Moderator berusaha mengembalikan ritme acara dengan memberi kesempatan bagi Rano untuk menanggapi. Namun, jeda beberapa detik yang terbuang sudah cukup untuk menegaskan persepsi publik. Rano hanya menjawab singkat dengan kalimat yang terdengar datar, "Baik, saya kira itu menarik." Jawaban itu justru mempertegas bahwa ia tak siap menandingi narasi Kang Deddy. Dari sisi psikologi komunikasi, momen seperti itu sangat krusial, sekali kehilangan momentum, sulit untuk merebutnya kembali. Penonton merasakan ada ketimpangan energi, Kang Deddy tampil semakin mantap, sementara Rano terlihat berusaha menjaga wibawa agar tidak jatuh lebih dalam. Malam itu, diam Rano Karno lebih nyaring daripada kata-kata yang sempat ia lontarkan sebelumnya. Publik membaca diam itu bukan sebagai strategi, melainkan tanda bahwa ia benar-benar tersudut. Dalam politik, satu momen bisa menentukan persepsi bertahun-tahun, dan momen ini akan diingat sebagai titik di mana seorang tokoh besar terdiam di hadapan jawaban sederhana namun penuh makna. Dari sinilah gelombang dukungan rakyat terhadap Kang Deddy makin kuat, sementara citra Rano mulai diguncang oleh persepsi bahwa ia kalah dalam duel kata. Bagi banyak orang, debat malam itu bukan lagi sekadar adu argumen, melainkan pertarungan aura dan kejujuran, dan Kang Deddy berhasil merebut kemenangan di hati rakyat. Begitu Rano Karno terdiam, riuh tepuk tangan langsung meledak dari tribun penonton. Sorakan yang semula terpecah kini berpadu, seakan menyatukan suara mayoritas yang mendukung Kang Deddy. Dari sudut ruangan terdengar yel-yel spontan, "Hidup Kang Deddy! Hidup rakyat!" Beberapa penonton berdiri, mengacungkan tangan ke udara, sementara kamera televisi berputar ke arah sorakan tersebut, menangkap momentum emosional yang sulit dipalsukan. Moderator sempat menenangkan audiens agar acara tetap kondusif, tapi gemuruh itu justru menjadi bukti nyata bahwa publik merasa tersentuh oleh jawaban sederhana namun dalam dari Kang Deddy. Atmosfer di luar gedung debat pun tak kalah gegap gempita. Ratusan pendukung yang menonton melalui layar lebar bersama-sama meneriakkan dukungan begitu mendengar potongan kata, karakter, diputar ulang.
Sejumlah ibu-ibu yang hadir mengenakan kebaya Sunda melambaikan selendang mereka, sementara anak-anak muda memukul botol plastik sebagai alat musik sederhana. Jalanan sekitar lokasi debat berubah menjadi lautan suara rakyat, nyanyian spontan, teriakan dukungan, hingga doa bersama. Bagi mereka, bukan hanya sekadar debat kandidat, melainkan momen di mana seorang tokoh yang dianggap dekat dengan rakyat berhasil menunjukkan keberpihakannya secara elegan. Di media sosial, dukungan itu bergulir seperti ombak. Tagar-tagar karakter mendadak menduduki peringkat teratas trending topik nasional. Ribuan warganet membagikan potongan video dengan caption yang mengagungkan keteguhan hati Kang Deddy. Banyak yang menuliskan komentar, pemimpin yang kita butuhkan bukan hanya yang pandai bicara, tapi yang mengerti makna karakter, atau, satu kata tapi bikin lawan diam, luar biasa. Bahkan akun-akun komunitas, selebritas, hingga tokoh masyarakat ikut mengomentari momen tersebut. Efek viral ini semakin memperkuat narasi bahwa rakyat benar-benar berada di belakang Kang Deddy. Dukungan itu tidak hanya berupa sorakan, tetapi juga janji kesetiaan politik. Beberapa tokoh lokal di Jawa Barat langsung mengumumkan pernyataan terbuka, menyatakan bahwa mereka siap mendukung penuh perjuangan Kang Deddy. Para petani, pedagang pasar, hingga komunitas seni mengekspresikan kegembiraan mereka lewat cara masing-masing. Di kampung-kampung, warga yang menyaksikan lewat televisi saling bersalaman, seakan telah memenangkan sesuatu yang penting meski bukan mereka yang berada di panggung. Rasa memiliki terhadap figur Kang Deddy semakin mengakar, karena rakyat merasa ia adalah cerminan nilai-nilai mereka sendiri. Malam itu, sorak dukungan rakyat menjadi gema yang tak terbendung. Suara tepuk tangan dan teriakan bukan hanya simbol kemenangan debat, melainkan sinyal kuat bahwa Kang Deddy telah memenangkan hati masyarakat. Ia berhasil mengubah panggung formal yang penuh strategi menjadi ruang kebersamaan emosional antara pemimpin dan rakyat. Rano Karno mungkin terdiam di atas panggung, tetapi di luar sana, suara rakyat justru semakin lantang. Dan dalam politik, seringkali suara rakyat jauh lebih menentukan dibandingkan suara seorang lawan debat. Keesokan harinya, hampir semua media arus utama menyorot tajam jalannya debat panas antara Kang Deddy Mulyadi dan Rano Karno. Headline di surat kabar cetak maupun portal online dipenuhi dengan judul-judul yang menggugah perhatian publik, semisal, satu kata bungkam Rano Karno, atau karakter, senjata Kang Deddy menangkan hati rakyat. Tayangan ulang debat diputar berulang kali di televisi, sementara potongan momen Rano yang terdiam viral di berbagai platform digital. Media menyoroti bukan hanya isi debat, tetapi juga gaya komunikasi Kang Deddy yang dinilai mampu membalikkan suasana dengan ketenangan luar biasa. Dalam program talk show politik, para pengamat ramai-ramai memberikan analisis. Ada yang menyebut bahwa kata, karakter, menjadi kunci karena memuat filosofi mendalam yang sulit disangkal. Seorang pakar komunikasi politik menegaskan, Kang Deddy tidak menjawab dengan data, tetapi dengan nilai. Itu yang membuat lawannya tidak bisa membantah. Sementara analis lain menyoroti aspek psikologis, bagaimana diam dan senyum kecil Kang Deddy sebelum menjawab justru membangun ketegangan yang menguntungkan dirinya. Dari sisi dramaturgi politik, momen tersebut dinilai sempurna, seolah dipersiapkan dengan matang, meskipun sejatinya spontan. Media televisi nasional bahkan membuat liputan khusus yang mengulas detik demi detik jalannya debat. Mereka memperlambat video saat Kang Deddy mengucapkan kata karakter, memperlihatkan ekspresi Rano yang langsung terdiam, dan reaksi spontan audiens yang bertepuk tangan. Tayangan itu kemudian disandingkan dengan komentar masyarakat di lapangan, mulai dari pedagang kecil hingga mahasiswa. Kontras antara elit politik yang beradu kata dengan suara rakyat yang menyambut penuh antusias menciptakan narasi kuat bahwa Kang Deddy bukan sekadar kandidat, melainkan simbol perlawanan rakyat terhadap retorika kosong. Di media sosial, wartawan-wartawan muda ikut memanfaatkan momentum. Mereka menulis thread panjang di Twitter, membuat analisis mendalam di Instagram, hingga menyusun video dokumenter singkat di YouTube. Semua kanal itu bermuara pada satu pesan, debat semalam bukan hanya tentang siapa yang lebih pandai bicara, tetapi tentang siapa yang lebih mampu merebut hati rakyat. Nama Kang Deddy pun melesat sebagai tokoh yang berhasil menang di luar panggung formal, lewat persepsi publik yang dibentuk oleh media. Tak bisa dipungkiri, sorotan tajam media memperkuat posisi Kang Deddy dalam percaturan politik. Jika sebelumnya ia dipandang sebagai tokoh lokal yang kerap mengedepankan budaya Sunda dan nilai tradisi, kini ia tampil sebagai figur nasional yang berani melawan jebakan politik dengan cara elegan.
Media bukan sekadar melaporkan fakta, tetapi juga tanpa sadar membentuk opini publik bahwa Kang Deddy adalah pemimpin berkarakter. Dan dalam dunia politik modern, framing media bisa lebih menentukan dibandingkan sekadar hasil hitungan suara di kertas. Setelah debat itu, sorotan publik yang awalnya tertuju pada Rano Karno mulai meredup. Sosok yang dikenal sebagai aktor legendaris dan tokoh politik berpengaruh, mendadak tampak goyah karena momen satu kata dari Kang Deddy. Media yang semula menyoroti gaya bicara tegas Rano, kini lebih banyak menampilkan wajahnya yang terdiam tanpa kata. Dalam dunia politik, kehilangan momentum seperti itu bukan perkara kecil. Rano yang biasanya mampu menguasai panggung, kini justru kehilangan kepercayaan diri di hadapan rakyat. Lawannya berhasil membalik keadaan, dan momen itu terus diputar ulang hingga menjadi simbol kekalahan retoris. Rano sendiri mencoba melakukan klarifikasi lewat wawancara di televisi dan media daring. Ia menegaskan bahwa, pertanyaannya bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan menguji sejauh mana visi Kang Deddy dalam memajukan Jawa Barat. Namun publik terlanjur menilai klarifikasi itu sebagai upaya defensif. Setiap kali ia berbicara tentang pembangunan, komentar di media sosial dipenuhi dengan sindiran, "Jangan lupa, karakter lebih penting," atau "debat kemarin buktinya." Bukannya mengembalikan reputasi, klarifikasi itu malah semakin memperkuat kesan bahwa ia kalah dalam adu gagasan. Di lapangan, efeknya lebih nyata. Pendukung Rano mulai terpecah. Sebagian tetap loyal, tetapi sebagian lain merasa kecewa karena tokoh yang mereka harapkan bisa melawan Kang Deddy justru takluk hanya dengan satu kata. Dalam forum-forum diskusi masyarakat, terutama di warung kopi dan pasar, obrolan tentang debat itu terus berulang. "Kang Deddy mah jawabanana nancep, lain saukur data," begitu komentar seorang pedagang. Narasi semacam itu meluas, menandakan bahwa citra Rano sebagai sosok yang cerdas berargumen kini mulai dipertanyakan. Kehilangan momentum ini juga berdampak pada elektabilitas. Survei cepat yang dilakukan oleh lembaga independen memperlihatkan adanya penurunan dukungan terhadap Rano, meskipun tidak signifikan secara angka. Namun tren itu cukup memberi sinyal, jika dibiarkan, citra yang melemah akan semakin sulit diperbaiki. Dalam politik, persepsi publik bisa berubah sangat cepat, dan sekali seorang kandidat dicap terkalahkan, cap itu sulit dihapus. Kang Deddy berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk mengokohkan dirinya sebagai lawan tangguh yang tidak mudah dipatahkan. Rano Karno pun mulai kehilangan panggung, bukan karena ia tidak punya ide atau visi, tetapi karena momentum emasnya terlanjur direbut. Dalam dunia politik yang serba instan dan penuh sorotan media, momen kecil bisa menjadi titik balik besar. Diamnya Rano pada malam debat itu menjelma menjadi simbol kelemahan, sementara kata sederhana dari Kang Deddy berubah menjadi simbol kekuatan. Dari sinilah publik semakin yakin, dalam kontestasi politik, bukan hanya kepintaran yang menentukan, melainkan juga karakter dan keteguhan hati. Debat panas itu akhirnya dikenang bukan sebagai ajang adu argumen semata, melainkan sebagai momen kemenangan moral bagi Kang Deddy Mulyadi. Dengan hanya satu kata sederhana, ia berhasil membalikkan suasana, mengubah tekanan menjadi peluang, serta meneguhkan citranya sebagai pemimpin yang berkarakter. Publik menilai, kemenangan sejati dalam debat bukanlah tentang seberapa banyak data yang bisa disajikan, melainkan bagaimana pesan mampu menyentuh hati dan masuk ke kesadaran masyarakat. Kang Deddy telah membuktikan bahwa politik tidak selalu harus ribut, tetapi bisa menjadi ruang untuk menanamkan nilai yang lebih dalam. Kemenangan moral ini tidak hanya dirasakan oleh Kang Deddy pribadi, tetapi juga oleh rakyat yang mendukungnya. Mereka merasa suara hati mereka telah terwakili, bahwa ada seorang tokoh yang berani mengedepankan karakter di tengah hiruk-pikuk politik yang seringkali penuh tipu daya. Di banyak daerah Jawa Barat, masyarakat membicarakan kembali peristiwa itu seakan menjadi cerita heroik yang layak diwariskan. "Kang Deddy mah lain saukur ngomong, tapi ngawakilan rasa urang," ujar seorang petani di Subang yang diwawancarai media lokal. Dukungan ini tidak dibangun atas dasar janji, melainkan kepercayaan emosional yang lebih kuat. Bagi para pengamat, kemenangan moral ini justru lebih penting dibandingkan sekadar menang debat di atas panggung. Sebab, dalam politik, citra yang terbentuk di benak masyarakat akan bertahan lebih lama daripada poin-poin argumentasi yang mudah dilupakan. Kang Deddy berhasil meninggalkan kesan bahwa ia pemimpin yang mampu menjaga ketenangan bahkan ketika diserang, dan bahwa ia bisa menjawab dengan nilai, bukan sekadar kata-kata kosong.
Nilai inilah yang membuatnya tampak lebih unggul dibanding lawannya yang kehilangan momentum. Momentum ini juga memberi sinyal kuat bahwa rakyat haus akan pemimpin yang tidak hanya pandai menyusun strategi politik, tetapi juga berani membela hal-hal yang lebih mendasar. Kata karakter menjadi simbol baru dalam percaturan politik, seakan mengingatkan semua pihak bahwa kemajuan suatu daerah bukan hanya diukur dari gedung tinggi atau jalan tol, tetapi dari kualitas manusia yang mengisinya. Dari titik itu, Kang Deddy bukan lagi sekadar peserta debat, melainkan ikon moral yang menginspirasi banyak orang. Pada akhirnya, kemenangan moral Kang Deddy dalam debat melawan Rano Karno menjadi bukti bahwa kejujuran, ketulusan, dan kesederhanaan bisa mengalahkan jebakan retorika. Ia tidak hanya meninggalkan jejak di panggung debat, tetapi juga di hati masyarakat yang menyaksikannya. Bagi rakyat, kemenangan itu sudah lebih dari cukup, sebuah bukti nyata bahwa suara hati bisa lebih lantang daripada strategi politik, dan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berdiri tegak dengan karakter. Demikianlah cerita tentang debat panas Kang Deddy Mulyadi dengan Rano Karno, yang memberi kita banyak pelajaran berharga tentang arti karakter dalam kepemimpinan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan bahan renungan bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.